Saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jumpa lagi dalam renungan harian MSC Provinsi Indonesia, Rabu 5 Mei 2021. Saudara-saudari yang terkasih, apa jadinya jika orang-orang Kristen hidup terpisah dari Tuhan Yesus? Saya teringat akan sebuah syair lagu dari anak-anak sekami yang berbunyi, hidup tanpa Yesus adalah seperti donat. Kelihatannya enak, kelihatannya manis, kelihatannya indah, tetapi di dalamnya terdapat ruang kosong. Itu adalah gambaran dari hidup orang-orang Kristen yang hidupnya tanpa Yesus. Kelihatannya baik-baik saja, tetapi di dalam dirinya terdapat hati yang kosong, hati yang hampa. Nah, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Yohanes bab 15 ayat 1 sampai 8. Ada sebuah kutipan dari sabda-sabda Tuhan Yesus yang indah untuk kita dengarkan hari ini. Tuhan Yesus bersabda, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Saudara-saudari umat beriman yang terkasih, Kristus tinggal di dalam diri kita dan diri kita ada di dalam Kristus adalah dasar hidup bagi setiap orang Kristen. Jika kita tidak tinggal di dalam Kristus dan Kristus tidak tinggal di dalam diri kita, maka kita akan kehilangan begitu banyak rahmat. Kita akan kehilangan kemuliaan dari Tuhan. Kita tidak bisa berbuah dan hidup kita akan menjadi hampa, kering, dan tanpa semangat. Karena itu, dalam perjalanan hidup kita sebagai orang-orang Kristen, kita harus terus berusaha untuk menjaga relasi yang baik dengan Tuhan, supaya kita tetap tinggal di dalam Tuhan, dan Tuhan pun tetap tinggal di dalam diri kita. Ada 3 hal yang bisa kita buat, bisa kita praktekkan dalam hidup kita untuk tetap menjaga relasi kita dengan Tuhan, yaitu yang pertama, Ekaristi. Di dalam Ekaristi kita menyambut tubuh dan darah Tuhan, dan pada saat itu Tuhan bersatu dengan kita dan kita pun bersatu dengan Tuhan. Yang kedua adalah firman Tuhan. Untuk mengenal Kristus lebih jauh, untuk dekat dengan Kristus lebih dalam, maka kita perlu mendalami apa yang menjadi kehendaknya di dalam hidup kita. Dan kehendak Tuhan itu bisa kita temukan dengan setia membaca kitab suci dan akrab untuk mendengarkan firman-Nya. Dan yang ketiga adalah doa. Doa adalah saat intim bersama dengan Tuhan. Di dalam doa kita berjumpa dengan Tuhan dari hati ke hati. Di sana kita memperoleh banyak sekali kekuatan. Kita juga boleh berbicara apa saja kepada Tuhan. Dan saat itu saya yakin kita semua telah memperoleh kekuatan berkat kehadiran Tuhan di dalam doa kita, tetapi juga berkat keterbukaan hati kita untuk menerima Tuhan di dalam hidup kita. Jika kita setia untuk melaksanakan 3 hal ini, Ekaristi, mendengarkan firman Tuhan, dan senantiasa berdoa, saya yakin pada saat yang sama kita akan selalu ada dan tinggal di dalam Tuhan, serta Tuhan juga senantiasa ada dan tinggal di dalam hati dan seluruh perjalanan hidup kita. Karena itu, mari
dalam perjalanan hidup kita setiap hari, kita berjuang untuk menghidupi 3 hal tersebut. Semoga dengan bantuan rahmat Tuhan, kita senantiasa ada dan tidak terlepas dari cinta kasih Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.